Ini baru mantap. Tepat tadi malam, Erick Thohir buat keputusan brilian dengan makan malam spesial yang mempertemukan Kluivert dengan petinggi klub Liga 1, membahas tentang kemajuan sepak bola Indonesia, terutama untuk semua demi timnas Indonesia yang mempesona dunia. Bagaimana nasib timnas? Simak penjelasan detailnya. Ini baru top Marco top. Proses naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia siap dikebut demi Garuda terbang tinggi. Tapi Menpora Dito mengatakan janji Patrick Kluivert juga fokus untuk garap pemain lokal. Kabar terkini yang menghebohkan. Simak penjelasan detailnya. Ini baru mantap. Bersiaplah menyambut kejutan besar. Indra Syafri, siapkan 23 pemain terbaik untuk kejayaan timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Inilah persiapan menegangkan yang membuat semua penggemar sepak bola terpukau. Apakah Garuda Nusantara bisa terbang tinggi? Simak penjelasan detailnya. Oh my God! Kabar buruk menghantam Mace Hilgers, bek timnas Indonesia terpaksa absen lama karena cedera serius. Kapan kembali ke lapangan? Simak penjelasan detail update terkini yang bikin khawatir timnas Indonesia. Kabar mengejutkan. Inilah 5 pemain timnas Indonesia yang bisa didepak keras oleh Patrick Kluivert karena minim menit bermain. Nomor 1, ternyata ex-bintang timnas Belanda. Simak siapa saja mereka yang terancam tak tampil lagi di Garuda, dan ini penjelasannya. Wow. Maarten Paes ungkapkan rasa tak sabarnya dilatih oleh Patrick Kluivert, kiper timnas Indonesia. Ini punya ambisi gila untuk menyongsong kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga skuad Garuda bisa terbang tinggi. Simak penjelasan detailnya. Alhamdulillah, ini baru top Marco top. Timnas futsal putri Indonesia hancurkan Kirgistan 11-3, awal gemilang menuju Piala Asia. Futsal putri 2025 di Cina, Garuda Pertiwi tampil gahar. Simak detail penjelasannya pertandingan yang bikin semangat. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ini baru mantap. Tepat tadi malam, Erick Thohir buat keputusan brilian dengan makan malam spesial yang mempertemukan Kluivert dengan petinggi klub Liga 1, membahas tentang kemajuan sepak bola Indonesia, terutama untuk semua demi timnas Indonesia yang mempesona dunia. Bagaimana nasib timnas? Simak penjelasan detailnya. Gila, ada yang seru banget nih. Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, yang selalu punya gebrakan besar, baru saja menggelar sebuah acara makan malam super eksklusif yang bikin dunia sepak bola Indonesia geger. Apa yang terjadi? Nah, pertemuan spektakuler ini mempertemukan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dengan para petinggi klub-klub BRI Liga 1 2024-2005 di meja makan yang sama. Acaranya diadakan di Hotel The Seine, Regis Jakarta pada Selasa malam, 15 Januari. Dan bukan cuma itu, ada 2 wanita hebat yang jadi wakil klub loh. Erick Thohir dengan semangatnya menjelaskan, ada 17 klub yang bergabung dalam acara makan malam ini, termasuk 2 wanita tangguh, Anissa Zafarina Kosasi dari Madura United dan Evelyn Sanita Injaya dari PSBS Biak, yang pastinya membawa semangat baru untuk sepak bola Indonesia. Tujuan dari pertemuan ini tentu saja untuk melakukan benchmarking atau pembelajaran terbaik terkait bagaimana menjalankan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 yang semakin berkembang pesat di Indonesia. Mereka ingin mempelajari bagaimana liga-liga besar dunia beroperasi dan memastikan Indonesia bisa menyaingi mereka. Erick juga dengan tegas menyampaikan pesan penting, yaitu betapa semua pihak harus saling mendukung dan bekerja sama demi prestasi timnas Indonesia.
PSSI, klub-klub dan federasi harus satu visi, satu tujuan, membawa Garuda terbang tinggi di panggung dunia. Erik mengingatkan kalau membangun timnas Indonesia bukan pekerjaan satu orang saja, melainkan butuh seluruh klub untuk saling membantu, seperti yang selalu dikatakan oleh Patrick Kluivert, pelatih timnas yang juga hadir malam itu. Lalu, Patrick Kluivert sendiri berbicara langsung di depan para petinggi klub, menekankan pentingnya kerjasama antar pihak. Kita semua punya mimpi yang sama, dan kita harus berjuang bersama untuk meraihnya, ujarnya penuh semangat. Dia juga menekankan bahwa kepercayaan diri adalah kunci utama dalam meraih sukses, dan Indonesia harus yakin bisa bersaing dengan negara-negara besar lainnya di dunia. Kita saling membutuhkan, saya butuh kalian, dan kalian butuh saya, tambahnya. Jelas, momen ini bukan sekadar makan malam biasa, tetapi sebuah langkah penting menuju sinergi luar biasa demi prestasi timnas Indonesia yang tak terbendung. Amin. Berikan komentarmu. Ini baru top Marco Top. Proses naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia siap dikebut demi Garuda terbang tinggi. Tapi Menpora Dito mengatakan janji Patrick Kluivert juga fokus untuk garap pemain lokal. Kabar terkini yang menghebohkan. Simak penjelasan detailnya. Kabar seru datang dari dunia sepak bola Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo baru saja mengungkapkan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia sedang dipercepat. Sejumlah nama jagoan kabarnya sudah siap bergabung, termasuk striker top yang sudah lama dinantikan. Namun, di tengah ramainya isu naturalisasi, Dito memastikan ada hal yang tak kalah penting. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tetap fokus melakukan analisis mendalam terhadap potensi para pemain lokal. Ya, Patrick Kluivert tidak hanya mengandalkan pemain asing keturunan, tetapi juga memberikan perhatian serius untuk mengembangkan bakat lokal yang menurut Dito adalah jantung dari timnas. Dito menegaskan kalau para pemain lokal tetap menjadi prioritas besar dalam program pelatih asal Belanda itu. Coach Patrick sedang menganalisa dan mengoptimalkan kemampuan pemain lokal yang sejatinya adalah tulang punggung timnas Indonesia, ujar Dito di kantor Kemenpora, Jakarta. Selain itu, Menpora Dito juga mengungkapkan kalau Patrick Kluivert memiliki banyak program yang melibatkan pembibitan pemain lokal dan bahkan scouting pemain Indonesia yang berbakat. Wah, jadi nggak hanya mengandalkan pemain keturunan ya. Lalu, soal pemain keturunan yang segera bergabung, Dito juga memastikan kalau 3 pemain akan segera mengenakan jersey timnas Indonesia. Nama pertama yang sudah hampir dipastikan adalah Ole Romeni, striker asal Oxford United yang sudah menunggu proses administrasi untuk segera bergabung. Proses administrasinya sudah hampir selesai, kata Menpora Dito. Tak hanya Ole, ada 2 nama besar lainnya yang juga tengah dalam tahap finalisasi. Jairo Riedewald dan Mitchell Bakker, yang juga siap memperkuat timnas Indonesia. Dito menjelaskan bahwa semua proses administrasi untuk pemain-pemain ini sedang dikebut, dan Ole Romeni diprediksi akan bergabung tepat waktu sebelum timnas Indonesia bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Kami hanya menunggu dan berharap pemain-pemain ini bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional yang sangat penting, imbuh Dito. Jadi para penggemar sepak bola Indonesia bersiap-siap untuk kejutan besar di dunia sepak bola tanah air. Ini baru mantap. Bersiaplah menyambut kejutan besar. Indra Syafri, siapkan 23 pemain terbaik untuk kejayaan timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Inilah persiapan menegangkan yang membuat semua penggemar sepak bola terpukau. Apakah Garuda Nusantara bisa terbang tinggi? Simak penjelasan detailnya. Bersiaplah, karena Indra Syafri, pelatih legendaris timnas U20 Indonesia, siap membawa tim terbaiknya untuk menaklukkan Piala Asia U20 2025. Dalam ajang yang akan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025,
Timnas U20 Indonesia tergabung di grup C bersama lawan tangguh seperti Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Tetapi sebelum melangkah ke Piala Asia, Indra Syafri sudah membuktikan kemampuannya dengan sukses memenuhi 2 target besar yang diberikan oleh PSSI. Pertama, ia membawa Timnas U20 Indonesia juara di ASEAN Cup U20 2024, dan kedua, ia berhasil mengantar Garuda Muda lolos ke Piala Asia U20 2025. Indra Syafri, yang dikenal dengan kepiawaiannya meracik strategi, merasa bersyukur atas pencapaian luar biasa ini. Alhamdulillah, di tahun 2024, semua target yang diminta PSSI tercapai, ujar Indra dengan penuh rasa bangga. Kini, memasuki tahun 2025, Indra sedang menggenjot persiapan terakhir untuk menyiapkan pasukannya menghadapi turnamen Asia yang sangat bergengsi ini. Sejak 5 Januari 2025, Indra memanggil 34 pemain terbaik untuk mengikuti pemusatan latihan TECI di Jakarta, meski beberapa pemain harus kembali membela klubnya. Menanggapi kondisi ini, Indra pun mengungkapkan bahwa ia terus membangun komunikasi yang baik dengan pelatih klub-klub yang para pemainnya bermain. Kami diskusi dengan pelatih klub. Pemain yang bermain di klub boleh melanjutkan tugas mereka di klub, dan setelah itu mereka bisa kembali ke timnas, ujar Indra dengan bijak. Selain itu, ada 8 pemain yang harus menjalani buka tutup jadwal ke timnas, namun Indra tetap memastikan semuanya siap bertempur. Sebelum bertarung di Piala Asia U20 2025, Timnas U20 Indonesia akan menjalani turnamen persahabatan seru di Sidoarjo, Jawa Timur. Dari 24 hingga 30 Januari 2025, mereka akan menghadapi tim-tim kuat seperti Yordania, Suriah, dan India. Semua pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, yang akan menjadi ajang terakhir bagi Indra Syafri untuk menentukan 23 pemain terbaik yang akan berangkat ke Cina. Ini adalah persiapan terakhir kami untuk memilih yang terbaik, ungkap Indra dengan penuh semangat. Jangan sampai ketinggalan, karena Timnas U20 Indonesia siap menggebrak Asia. Berikan dukungan kalian di kolom komentar. Oh my God! Kabar buruk menghantam Mace Hilgers, bek Timnas Indonesia terpaksa absen lama karena cedera serius. Kapan kembali ke lapangan? Simak penjelasan detail update terkini yang bikin khawatir Timnas Indonesia. Dunia sepak bola Indonesia sedang diguncang kabar buruk dari Mace Hilgers. Asisten pelatih FC Twente, Peter Uneken, baru saja memberikan update mengejutkan mengenai kondisi cedera bek Timnas Indonesia ini. Dikatakan oleh Uneken, cedera yang dialami oleh Mace Hilgers cukup parah dan membuatnya harus menepi dalam waktu yang lama. Mace, yang terakhir bermain pada 12 Desember 2024 saat melawan Olympiakos di Liga Eropa, sudah tidak tampil di lapangan sejak pertandingan itu. Dan kini, kabar buruknya, Mace dipastikan akan absen lagi saat FC Twente bertanding melawan Go Ahead Eagles pada 16 Desember 2025 di Piala KNVB. Asisten pelatih Peter Uneken pun menjelaskan lebih lanjut bahwa cedera Mace terjadi saat melawan Olympiakos dan membuatnya harus absen lama. Mace Hilgers mengalami cedera dalam laga tandang di Europa League melawan Olympiakos sebulan yang lalu, ungkap Uneken dalam wawancara. Bahkan lebih mengejutkan, klub FC Twente sendiri belum bisa memastikan kapan Mace akan kembali ke lapangan karena pemulihan cedera yang diperkirakan memakan waktu cukup panjang. Mace akan menepi dalam waktu yang cukup lama, tambah Uneken, menegaskan kondisi sang pemain yang masih belum jelas kapan akan pulih. Kabar ini tentu saja bikin cemas Timnas Indonesia yang segera akan menghadapi 2 laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia pada bulan Maret 2025. Skuad Garuda akan melawan Australia pada 20 Maret, lalu menjamu Bahrain pada 25 Maret, dan kini absennya Mace Hilgers bisa menjadi masalah besar.
Sebelumnya, pemain berusia 23 tahun ini juga absen membela timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024 karena masalah cedera kaki. Semua mata kini tertuju pada pemulihan Miss, berharap dia bisa kembali secepatnya dan memperkuat timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan penting mendatang. Amin. Kabar mengejutkan. Inilah 5 pemain timnas Indonesia yang bisa didepak keras oleh Patrick Kluivert karena minim menit bermain. Nomor 1, ternyata ex-bintang timnas Belanda. Simak siapa saja mereka yang terancam tak tampil lagi di Garuda, dan ini penjelasannya. Keputusan keras menanti beberapa pemain timnas Indonesia di bawah arahan pelatih anyar Patrick Kluivert. Setelah resmi menggantikan Shin Tae-yong, Kluivert memulai perjalanan beratnya dengan menetapkan kebijakan tegas untuk memanggil hanya pemain yang aktif dan punya menit bermain reguler di klubnya. Pemain-pemain yang minim jam terbang di klubnya akan menghadapi risiko didepak dari skuad Garuda dan beberapa nama terancam tidak akan dipanggil lagi. Siapa saja mereka yang sedang berada di ambang pintu keluar? Berikut daftarnya. 5. Pratama Arhan. Pratama Arhan, bek sayap yang sebelumnya menjadi langganan di era Shin Tae-yong, kini terancam didepak Kluivert. Walaupun ia sempat menjadi pilihan utama, Arhan hanya jadi cadangan di Tokyo Verdy dan Suwon FC. Kluivert tidak bisa menerima pemain yang kurang bermain, terutama di klub barunya Bangkok United. Arhan harus menjadi pilihan utama di klub agar tetap bisa bersaing di timnas Indonesia. Ceverti Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand yang sempat mencetak brace luar biasa melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 juga terancam nasibnya. Meski berbakat, Marcelino belum mendapat jaminan bermain reguler di klub-klub Eropa seperti KMSK Deinze atau Oxford United. Baru-baru ini, ia hanya tampil 1 menit di laga debutnya di FA Cup. Kluivert perlu melihat konsistensinya di level klub jika ingin mempertahankan Marcelino di skuad. 3. Nathan Jo-eon. Pemain versatile, Nathan Jo-eon kini berada dalam situasi kritis setelah minim menit bermain. Setelah kembali dari masa peminjaman yang kurang sukses di SC Heerenveen, ia bahkan tidak menjadi pilihan utama di Swansea City. Hanya bermain beberapa menit dalam 3 laga, nasib Jo-eon sangat bergantung pada seberapa banyak ia diberi kesempatan di klubnya jika ingin terus membela Indonesia. 2. Justin Hubner. Meski berusia muda, Justin Hubner kini harus menghadapi kenyataan pahit. Bek tangguh asal Belanda ini masih terperangkap di tim junior Wolverhampton Wanderers, bahkan setelah dipinjamkan ke Jepang. Jika Kluivert menginginkan pemain yang siap tempur di level internasional, Hubner harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat di tim senior. 1. Sandy Walsh. Pemain yang satu ini mungkin menjadi kejutan terbesar. Sandy Walsh, meski memiliki pengalaman internasional dengan timnas Belanda U17, terancam tak masuk skuad timnas Indonesia. Setelah absen beberapa pekan karena cedera dan hanya bermain 6 laga di Liga Belgia 2024 sampai 2025, kesempatan Walsh semakin tipis. Tanpa menit bermain yang cukup, Kluivert kemungkinan besar akan meninggalkan nama Walsh dalam persaingan ketat menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Itulah daftar pemain timnas Indonesia yang kini terancam didepak oleh Kluivert. Apakah mereka akan bangkit dan membuktikan diri, atau justru kehilangan tempat di skuad Garuda? Pasti seru melihat perjalanan mereka. Wow. Maarten Paes ungkapkan rasa tak sabarnya dilatih. Oleh Patrick Kluivert, kiper timnas Indonesia, ini punya ambisi gila untuk menyongsong kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga skuad Garuda bisa terbang tinggi. Simak penjelasan detailnya. Kiper andalan timnas Indonesia, Maarten Paes, tampaknya sudah benar-benar move on dari masa lalu bersama pelatih Shin Tae-yong dan kini sudah siap untuk menghadapi tantangan baru bersama pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert.
Paes yang bermain untuk FC Dallas kini tak sabar untuk digembleng oleh sang juru taktik anyar dalam persiapan menghadapi laga-laga berat pada Maret 2025. Timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana pada 20 Maret 2025 nanti mereka akan bertandang ke Australia, dilanjutkan dengan menjamu Bahrain 5 hari setelahnya di Stadion GBK. Dengan kemampuan yang dimiliki, Maarten Paes sangat berpeluang untuk tetap menjadi pilihan utama Kluivert sebagai penjaga gawang Timnas Indonesia. Tak bisa menyembunyikan semangatnya, Paes pun langsung mengungkapkan rasa tak sabarnya dengan mengomentari unggahan Patrick Kluivert yang dikenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tidak sabar menunggu bulan Maret, tulis Paes dengan penuh antusias. Tidak hanya Paes, seluruh penggemar sepak bola Indonesia juga semakin bersemangat menantikan racikan taktik Kluivert, berharap ia bisa membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, bahkan lebih baik dari era Shin Tae-yong. Meskipun Shin Tae-yong sudah sukses membawa Timnas Indonesia hingga sejauh ini, dengan peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2026, kini harapan baru menggantung di pundak Kluivert. Skuad Garuda saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan, hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Puncak klasemen dihuni oleh Jepang, sementara Bahrain, Arab Saudi, dan Cina juga bersaing ketat di bawah Timnas Indonesia dengan raihan 3 poin. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 semakin seru dan terbuka lebar, dan semuanya bergantung pada bagaimana Patrick Kluivert akan menyusun strategi jitu untuk skuad Garuda. Alhamdulillah, ini baru top Marco Top. Timnas Futsal Putri Indonesia hancurkan Kirgistan 11-3, awal gemilang menuju Piala Asia. Futsal Putri 2025 di Cina, Garuda Pertiwi tampil gahar. Simak detail penjelasannya pertandingan yang bikin semangat. Timnas Futsal Putri Indonesia memulai perjuangan mereka menuju Piala Asia. Futsal Putri 2025 dengan penuh semangat dan kemenangan besar dalam laga perdana kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025 yang digelar di Gor Among Rogo, Yogyakarta. Garuda Pertiwi tampil luar biasa, menggulung Kirgistan dengan skor telak 11-3. Sejak menit pertama, pasukan Luis Estrella mendominasi permainan dan menunjukkan kualitas mereka yang tak terbantahkan. Babak pertama berlangsung sangat seru, dengan kedua tim saling menyerang dan mencetak gol. Indonesia sudah unggul 2-0 lewat gol cepat Insya Fadia Salsabillah, namun Kirgistan berhasil menyamakan kedudukan 2-2. Tidak gentar, Indonesia segera mengambil alih dengan gol-gol tambahan dari Fitria Hilda, Nisma Francida, dan Insya Fadia kembali, menutup babak pertama dengan keunggulan 5-3. Setelah turun minum, Garuda Pertiwi semakin menggila. Alia Ananda menambah 1 gol lagi pada menit ke-22, disusul oleh Dinar Kartika yang menambah skor menjadi 7-3. Tak cukup puas dengan 7 gol, Indonesia terus menekan dan menambah gol demi gol. Alia Ananda mencetak gol keduanya, sementara Dia Trilestari dan Fitri Rosdiana juga menyumbangkan gol-gol cemerlang. Nisma Francida menutup pesta gol dengan gol ke-11 pada menit ke-39, memastikan kemenangan besar Indonesia dengan skor 11-3. Kemenangan ini membawa Timnas Futsal Putri Indonesia memuncaki klasemen grup B kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Tim yang finish di posisi pertama dan kedua serta 3 peringkat terbaik, ketiga akan melaju ke putaran final yang akan digelar di China pada 7-18 Mei 2025 Factorial. Luar biasa Garuda Pertiwi. Bukan sekadar uji, coba, Timnas Indonesia U20 akan hadapi lawan-lawan berat di Sidoarjo, sehingga siap untuk unjuk gigi di kompetisi Asia dan Garuda Muda siap terbang tinggi. Simak jadwalnya yang bikin penasaran.
Timnas Indonesia U20 siap menyapa para supporter setia dengan turnamen mini yang akan digelar di Sidoarjo, Jawa Timur pada akhir Januari 2025. Sebelum tampil di Piala Asia U20 2025 di Cina, Garuda Nusantara akan melakoni 3 laga uji coba melawan tim-tim tangguh. Di Stadion Delta Sidoarjo, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Timnas Yordania. U20 pada 24 Januari 2025 sebagai laga pembuka. Tidak hanya itu, dalam rentang waktu 3 hari, mereka juga akan berhadapan dengan Timnas Suriah U20 pada 27 Januari sebelum menutup turnamen mini ini dengan duel seru melawan Timnas India U20 pada 30 Januari 2025. Saat ini, Timnas Indonesia U20 Tengah giat menjalani pemusatan latihan di Jakarta, di mana mereka baru saja mendapat kunjungan spesial dari pelatih Timnas senior Patrick Kluivert yang memberikan dukungan penuh. Benar, jadwal uji coba Timnas Indonesia U20 sudah ditetapkan dan kami akan terbang ke Surabaya pada 19 Januari 2025. Ujar Indra Syafri, pelatih Timnas U20 yang sangat optimis dengan perkembangan anak asuhnya. Setelah turnamen mini ini, Timnas Indonesia U20 akan bertarung di Piala Asia U20 2025 pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025. Garuda Nusantara tergabung di grup C bersama Timnas Uzbekistan, Timnas Iran, dan Timnas Yaman, dan menargetkan langkah jauh untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Indra Syafri pun menambahkan bahwa para pemain telah menunjukkan perkembangan luar biasa setelah mengikuti berbagai kompetisi besar. Namun, yang tak kalah penting adalah memahami perkembangan psikologi dan kepribadian setiap pemain agar mereka siap tampil maksimal. Ini baru dikatakan kerja. Patrick Kluivert. Tak cuma duduk diam, pelatih Timnas Indonesia siap lusukan ke daerah-daerah untuk cari talenta. Tersembunyi yang bisa jadi bintang, apakah akan membawa hasil maksimal? Simak penjelasannya. Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia, sedang menunjukkan komitmennya yang luar biasa untuk membangun sepak bola Indonesia dari akar rumput. Usai resmi diperkenalkan pada 12 Januari 2025, Kluivert langsung merancang rencana besar, belusukan ke berbagai daerah di Indonesia untuk mencari talenta muda yang mungkin belum terjamah. Tak hanya akan mengunjungi pusat-pusat sepak bola utama, Kluivert juga berencana turun langsung ke lapangan untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan lokal yang bisa saja menyembunyikan bakat-bakat luar biasa. Pada awal Februari 2025, Kluivert dijadwalkan kembali ke Indonesia setelah mengunjungi Belanda untuk melihat perkembangan para pemain Indonesia yang berkarir di Eropa. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengungkapkan bahwa Kluivert sangat antusias dalam mengoptimalkan proses pencarian bakat dan pembinaan atlet nasional dan berharap langkah ini bisa memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia ke depan. Kluivert pun bertekad mengunjungi beberapa kota di Indonesia dan menyaksikan langsung pertandingan Liga 1. Ini baru awal. Bulan depan saya akan kembali untuk melihat langsung pertandingan dan melihat potensi grassroots di Indonesia, ujar mantan striker Barcelona tersebut dengan semangat. Kunjungan ini diharapkan menjadi fondasi bagi program pembinaan pemain muda yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, serta membuka jalan bagi Kluivert untuk menemukan bintang masa depan yang bisa mengangkat sepak bola Indonesia ke level internasional.